Saya berharap nanti di-sharekan supaya nanti teman-teman bisa langsung implementasi. Bab 2. Ya, oke. Ya, kita masuk ke bab 2. Bab 2 dulu kan masuk di admin. Bab 1, 2, 3 itu admin. Sekarang bab 2 ini sudah masuk di UKM. Jadi sedikit nih, ini tinggal sedikit ini standar disiap ini. Nah, perbandingan versi 2015 dan revisinya, lihat ini bab 4, bab 5 dia masuk di bab 2. Jadi disatukan di sini karena memang ini sebenarnya di dalam hal ini banyak juga berulang di admin juga masuk, di UKP juga masuk. Jadi tumpang tindih memang jadi banyak sekali mempusingkan kita dulu. Nah sekarang dia sudah satukan begini bab 2. Jadi sudah dikasih keluar yang sama dengan merevisi yang perbaikannya yang bisa ditambah. Tapi nanti itu kan ada tambahan tadi ya PPN-nya, PPI-nya gitu yang ada di revisi ini. Nah kemudian bab 6 ini dia masuk di sasaran kinerja UKM. Jadi berarti dia masuk nanti di di bab 5 itu ada juga ini. Jadi disatukan nanti semua. Karena kan kalau bab 6 ini kan kalau dulu mutu di UKM 369 dulu itu masuknya di UKM. Nah, itu mutunya. Ya, masuk mutu. Jadi ini sudah kayaknya ini sudah dimasukkan di bab 5 nanti. Besok kita bisa dapat ini semua. Ini tentang mutu ya. Lanjutkan. Nah, ini tinggal perbandingannya ini. Dulu standarnya 20, sekarang tinggal 8. Kriterianya 38, tinggal 20. Banyaknya ini kurangnya dia ngediskon sekali ini. Pekerjaan tak. EP nya 183, sekarang jadi 96. Jadi ini betul-betul ini sudah di diskon besar-besaran ini. Di sel 70%. Ya. Ini. Lanjut, nah ini versinya dulu. 412 masuk di sini, kebutuhan apa dimasuk dalam perencanaan ini. Revisinya, kebutuhan akan upaya kesehatan masyarakat dianalisis menjadi 21 perencanaan UKM secara terpadu. Kemudian yang 42 akses masyarakat dan sasaran kegiatan terhadap kegiatan upaya atau UKM-nya masuk di akses pelayanan UKM. Dan yang ketiga, kepala puskesmas dan penanggung jawab UKM, puskesmas melakukan evaluasi mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan harapan. Ini masuk di dalam 28 pengawasan pengendalian. Ya. Diperpadat betul ini, dipersingkat ini. Nah, sama dengan ini nanti kita lihat dia jadi 23, 51, 53, 54 menjadi 2.3. Ya. Jadi banyaknya mini EP ditinggal di sini deh. Kok bayangkan ini standarnya berapa? Ini tinggal 2.3 saja ini yang masuk. Ya, begitu juga yang lainnya. Ini nanti kita akan lihat versinya. Kita lihat di materi nanti ini. Perbandingan yang lama, perbandingan kinerja yang 6-nya masuk di 51 dan 52. Ini tadi kan saya singgung manajemen mutu di mutu, ya bab 6-nya masuk di peningkatan mutu dan manajemen risiko. Jadi di bab 5 lagi ini. Oke, ini sudah tadi sudah lewat ini. Nah ini standarnya yang kita harus selesaikan. Nah mulai dari ini 24 pelayanan UKM metode pembinaan secara berjenjang. Mulai 21 dulu, perencanaan UKM secara terpadu. Ada tadi, kemudian akses pelayanan, pergerakan, pelayanan, itu tadi yang di depan tergambar itu. Yang tadi saya sebutkan dari
21 22 dan masuk ke sini. Jadi kita lihat ini secara gambaran umumnya. Lanjut terlihat sudah lewat ini deh, karena sudah nih berapa tinggal berapa ilmu penilaian. Ya. Ini harus di luar kepala nih teman-teman di UKM. Biasanya surveyor langsung dulu tanya, kalau mau memang memahami itu, dia punya teman-teman di puskesmas, dia langsung tanya, coba sebutkan standar dulu, kriteria dan gini. Langsung, kalau dijawab Mitro, ini, oh berarti sudah pernah dilihat itu dokumen. Kadang-kadang orang kerja dokumen tidak dilihat gram yang mana sebenarnya sekerja ini, saking banyaknya. Sekarang kalau kita sudah diakreditasi ini, jadi berarti dokumen sudah dilihat. Lanjut, ini saudara satu pencernaan UKM. Pasti teman-teman yang di UKM ini sudah di luar kepala nih, ini dengan kepala puskesmas. Nah, disinilah intinya perencanaan pelayanan UKM puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja. Ingat puskesmas berbasis wilayah kerja dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor. Berarti kita ini mitrata ini adalah lintas sektor. Jadi biasanya kita harus mesra-mesraan dengan camat, Pak Lurah, begitu. Karena kalau bahasanya marah-marah Pak Lurah sama Pak Camat, tidak akan pernah jalan ini nota UKM tak. Karena kenapa? Masyarakatnya mau dilayani, dia yang punya masyarakat. Jadi kita harus mesra-mesraan katanya. Nah, ini lintas program analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja puskesmas, termasuk memperhatikan hasil pelaksanaan program Indonesia Sehat BISPK. Di BISPK kan kita sudah dilatih semua BISPK, sudah lopos semua. Jadi tidak ada lagi kesulitan di dalam hal ini karena sudah senang. Dan untuk capaian target standar pelayanan minimal daerah kabupaten kota. Coba ini kriteria dan standarnya ini sudah 211, 212 dan ini yang kita lihat nanti. Ini tadi waktu reviewnya tadi kan ada terintegrasi. Di sini kan juga UKM ada RPK-nya. Tadi di admin kan ada RPK-nya. Nanti juga di UKP ada RPK-nya. Jadi makanya tadi ada itu bundaran di dalamnya di analisisnya itu ada yang garis begini. Nah itu yang terintegrasi. Jadi ini semua ada terintegrasi lintas program untuk UKM-nya. Coba lanjut dan kita lakukan perencanaan Pak. Ini yang kita lihat apa yang kita mau kerja di UKM. Ada semua di sini. Analisis situasi. Sudah nih kan kita analisis. Ingat dokumennya bentuknya bagaimana analisisnya. Ini harus berbasis data. Hasil evaluasi kinerja juga masuk, mutunya juga. Nah ini integrasinya tadi saya bilang. Yang tadi saya singgung. Misalnya INM itu apa? Indikator nasional mutu. INM mutu. Indikator nasional mutu. Nah ini hasil kebutuhan masyarakat kita kan biasa survei pelanggan. Nah, biasa ini. Nah, capaian PSPK ini capaian PSPK tak yang mana lokus mana yang bermasalah lagi dengan intervensinya bagaimana ini. Kemudian ini PPN program prioritas nasional ini ada apa-apa yang masuk ke program prioritas nasional kan sudah masuk termasuk juga di dalam standar ini. Kemudian ini kita lihat masalahnya apa kinerja pelayanan kinerja mutus sama dengan ini yang di sebelah analisisnya hasilnya ini. Kemudian kinerja yang masalah ini kinerja dalam PSPK-nya
dan seterusnya. Lihat ini monitoring evaluasi. Begini sih kita lakukan di UKM. Sedikit ini, nah ada semua ini. Ini aja kuncinya di sini. Kita lanjut. Itu dia berulang tadi. Jadi di depan tadi, ada mie, UKM-nya disusun terpadu. Kadang kita menyusun rencana kegiatan secara terpadu, lintas program dan lintas sektor dan seterusnya. Oke, ini pokok pikirannya, baca mungkin saja nih. Yang ini pokok pikiran, karena ini kita tinggal membaca dan memahami di sini. Karena saya sudah lengkapi ini atributnya, tinggal kita membaca saja ini. Baca apa ini? Jadi kita lihat, perhatikan lagi ini, yang garis-garis ini yang di bold ini. Ketika yang di bold ini yang kita perhatikan di sini. Kalau kita membaca sesuatu yang biasanya kan mata kita itu melek, kalau yang besar-besar dulu tulisannya. Nah, jadi ini kita lihat apa yang ada di sini. Nah, itu. Kan biasa kalau mengantuk pasti yang besar dulu langsung mata begitu. Nah, lanjut Kak ini, saya lanjut. Nah, ini elemen penilaiannya. Ini ada lagi regulasi, ada dokumennya, ada ini tugasnya, ini wawancara ini. Dilakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, harapan masyarakat. Dulu kan ada juga SK identifikasi, ada dulu. Nah, sama dengan di admin ada juga SK identifikasi gitu ya. Terus ini ada dokumen hasil identifikasinya, berarti ada pencatatan tak di situ. Itu ini ada dokumen namanya. Kemudian data capaian kinerjanya, berarti ini sudah ada nih hasil tak yang berupa yang kemarin, yang tadi kinerja itu. Nah, kita lihat di bawahnya lagi tentang capaian kinerja pelayanan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan SPK. Ini SPK, teman-teman kan sudah tahu semua. Sebenarnya intinya itu di UKM ini SPK. Kalau SPK tak jalan, ini UKM itu sudah. Karena kenapa? Di sini nih ada semua data dasar dari semua masyarakat yang ada di wilayah kerja kita. Sakit apaannya kah, bagaimananya kah, itu ada semua di dalam situ. Kan begitu kan SPK? Di dalam pendataan kan seperti begitu dengan data-data yang kita dapatkan. Jadi ada semua di situ. Nah, sekarang ada terintegrasi yang biasa ini yang saya dapatkan, ini bocoran juga untuk teman-teman di Sindai dan saya dapatkan di luar sana. SPK itu diintegrasikan dengan UKP. Itulah terintegrasi UKM dengan UKP. Contoh, data dasar dari SPK kan biasanya tuberkulosis, TBC. Kan didapatkan di situ. Itulah yang diintegrasikan masuk ke UKP. Kerjasamanya di situ dengan UKP dengan UKM jalan. Hasilnya nanti dia masuk di UKM dan masuk di UKP. Hasil pengobatannya, keberhasilan pengobatan dengan hasil targetnya UKM sudah tercapai. Jadi itu namanya terintegrasi. Jadi kalau ada data SPK, permasalahan yang ada di wilayah itu selesai di puskesmas, selesai sudah. Jadi tinggal kita di UKM menyodorkan UKP. Ini saya punya data begini, ini logmen sebenarnya seperti begitu, harus seperti begitu. Ini data saya SPK, ini masalah yang ada. Tak perlu jauh-jauh membahas itu logmen, itu saja kita ambil. Ini permasalahannya di UKM. Ini ada semua. Tolong kita selesaikan, karena saya tidak bisa selesai UKM, kita tidak bisa mengobati, tidak bisa ini UKP yang mengobati. Makanya tadi saya bilang perencanaan itu harus terintegrasi. Karena bertanya orang di dalam itu, kita di mana? Di UKM kan bisa, di SPK kan dia kerja UKM sudah sampai di situ, tidak ada nih masuk ke puskesmas. Nah, siapa yang mau intervensi ini? Misalnya ini pengobatan di data SPK.
Kalau bukan dari UKP. Seperti itu kan? Nah, jadi itu semua dia data SPK. Kalau kita sudah lihat masuk ke pelayanan, tidak ada masalah di wilayah kerja. Gitu. Kunci di situ. Lanjut, nah ini deh, ada semua nih MMD tak sampai muas diri. Ini dilakukan pada awal tahun kan? Iya, SMD dengan MMD-nya. Nah ini lagi kita lihat sebagai ini banyaknya kuenya, masih banyak ini dan dikasih lagi kue belum habis, masih ada satu itu juga. Ini deh, nah kita lihat nih ada semua nih. Saya lanjut, data ini lintas sektornya semua ada, lintas program ada, data analisisnya. Kita terus ini lanjut, perencanaan UKM pemberdayaan masyarakat. Intinya di sini pemberdayaan masyarakat. Lanjut Kak, ini pokok pikiran bisa kita baca jadi. Lihat kisah dia yang ini. Ini yang lalu kan tidak masuk semua ini. Tidak ada kan? Tidak ada. Nah ini elemen penilaiannya. Dan mungkin ada lagi dokumennya, jadi kita harus proses dengan hasil di sini harus ada. Jadi lihat G semua sampai D. Dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang mana itu pemberdayaan masyarakat? Yang mana? Posyandu kan? Ya itu yang intinya di situ. Pemberdayaan masyarakat. Oke lanjut. Nah ini rukanya. Sudah jalan ini. RPK-nya juga deh. Ini deh presensinya, absensinya betul. Absennya pun dikasih ini. Ada miniaturnya, ada semua nih. Jadi ini sebenarnya tinggal kita tidak mau bekerja. Lanjut deh. Itu kebulanannya sampai ada yang digambarkan ke semua. Dulu kesian, setengah mati kita ini berpikir, makanya bermalam kita terus 1 bulan di puskesmas. Nah tidak mau jadi dokumenta. Sekarang ini sudah ada nih dari makanya sebenarnya 1 hari bisa menjadi ini. Ini deh, udah semua nih. Form evaluasinya ada. Ini yang biasa form-form begini kan, yang kita itu biasa bingung mungkin bagaimana dibantu evaluasi ini. Ini sudah ada semua dikasih. Lanjut, saya lanjut kriteria rencana pelaksanaan. Tadi kan kita sudah berbicara RUK dengan RPK, makanya saya tidak terlalu mendalam di sini karena tadi di bab 1 itu kan sudah dibicarakan RUK dengan RPK. Bosan nanti ini capek tombak mengantuk tombak juga. Jadi ini kita lihat saja nanti anunya ini dokumen yang ada. Nah ini pokok pikirannya, lihat lagi yang besar-besar tulisannya. Kemudian ini, nah ini ada semua bentuk form-form yang ada yang kita harus ini bikin. Mudah-mudahan nanti saya survei di Sinjai. Insya Allah mudah-mudahan. Kenapa nanti karena surveyor itu ini kayaknya sudah tidak ada dari luar. Diharapkan semua dari ini, dari wilayah kalau Sulawesi Selatan atau yang bisa terjangkau wilayah darat, ya Sulawesi Tengah Barat begitu masih bisa ke sini kita di Sulawesi Selatan. Nah ini nih, kalau saya supaya di sini langsung paripurna karena saya kasih ini. Jadi saya kasih begini, jadi kalau tidak tutup mata maka ini nanti kalau saya survei karena ini sudah dikasih semua ini kasih merah lagi tulisannya supaya apa? Di mana? Biasa kalau langsung itu dulu. Itu kan kalau langsung tidak ada masalah. Sekarang yang tidak langsungnya kan masih kita ini hidup di era digital ini.
pasien. Penyampaiannya kan itu sebagai bukti kita, tidak bisa bilang bukan ini mundur ke biasa deh karena misalnya tanggal merah atau ada kegiatan lain, tidak bisa begitu kan, karena pasti ditanya mana buktinya ini. Nah, kita harus komitmen, sudah membuat jadwal harus kita patuhi. Ingat kalau komitmen harus dipatuhi, tapi kadang kala kita tidak bisa mematuhi itu karena ada faktor. Iya, termasuk itu. Jadi monitoring evaluasinya lah di situ yang kita harus jalankan. Ini yang diharapkan seperti itu. Bingungin nanti masyarakat, tidak gitu. Ya kader kan memang luar biasa semua ada di telepon saja dia sudah ini. Iya. Tapi sebaiknya kita bikin pendokumentasian. Seharusnya bikin pendokumentasian untuk penyampaian tadi itu. Kan sudah kita di era digital seperti begini ini, itu makanya tadi ada berbasis IT di situ di kita lihat peer review-nya. Oke. Jadi itu termasuk dalam hal ini tadi itu adalah media komunikasi. Media komunikasi kita lewat WA, lewat telepon, lewat apa dan seterusnya. Sekarang udah susah mungkin. Nah, kayak dulu saya kan sudah hampir 30 tahun di puskesmas. Jadi saya ini masih di puskesmas terus. Neneknya di puskesmas. Saya jadi kepala puskesmas 20 tahun lebih. Dulu belum ada ini. Bosan karena capek mah juga tua makan juga mengundurkan diri kasihnya ada yang ini. Jadi kadang itu kita di puskesmas memang banyak hal-hal yang kita sebenarnya sudah laksanakan tapi tidak terdokumentasikan di situ yang penting. Jadi ingat dokumen. Ya. Jadi itu apa? Nah, ini tadi kan perubahan jadwal sudah selesai, informasi jadwal sudah ditulis. Nah ini jadwal pelaksanaan tadi kita tinggal ini karena sudah tadi. Apalagi nih? Pelaksanaan kegiatannya diinformasikan kepada sasaran lewat kader, kelompok masyarakat dan seterusnya. Ini tadi yang kita maksud di jadwal tadi. Ini. Terus ini bapak informasi. Ada semua bapak informasi tak? Ini deh, ada WA grup tadi kan? Nah, kan ada grup kaderta bermesra dengan kaderta toh? Jadi selalu ke ini grup kader wilayah ini. Nah, pemberitahuan melalui surat sekarang sudah jarang. Nanti biasanya ini dulu karena mau dilengkapi dokumen baru bikin ini, toh? Dan jelas ini tujuannya informasi sampai, gitu. Dan informasi terselesaikan. Jadi jangan sampai tapi tidak terselesaikan kegiatannya. Nah ini hasil penyampaiannya. Ini dia ditulis semua. Dulu ada kan ditulis begini. Waktu saya juga tidak ada. Begini tidak ada semua ini. Sekarang sudah ada, tinggal kita mengisi ini. Sasaran tak berapa, evaluasi tidak ada. Ini ada semua evaluasinya. Jadi kemudian kriteria ini informasi lagi, kembali ke informasi. Karena intinya di situ sebenarnya pemberdayaan masyarakat ini informasi juga, termasuk ini. Nah, oke. Lihat begini, yang tebal-tebal ini, kemudian tulisannya fokus tebal juga supaya cepat kita lihat. Nah ini deh, ada lagi dokumen. Sorry. Ada dokumennya lagi. Nah, ini urusannya superior ini. Tapi yang ini urusan tak kita ini urusan tak ini. Oke, lanjutkan lagi. Nah ini OPN sebenarnya lebih jelas lagi karena setiap dia punya ada penjelasan di bawahnya. Tadi diadmin kan lewat dulu semua baru ada. Jadi pasti UKM-nya harus tinggi nilainya karena sudah ada di sini. Dan tidak ada yang terlewatkan. Tahu kalau admin kan kita harus baca dulu baru lihat di belakang. Jadi kalau teman-teman mau bikin inovasi daripada
dokumen ini, apa ini, materi ini bisa kita nanti kan sekarang sudah bisa kita edit. Misalnya kebutuhan ini satu-satu yang tadi itu bentuk apa formnya bentuk. Sering kamu kayak begini bisa juga kita bikin seperti itu, sudah setengah mati. Kalau tidak mau susah, tak? Ini sudah langsung ya jadi semua. Disebut EP-nya langsung jadi di bawahnya. Ini ada semua deh. Tuh. Iya. Kuesionernya ada semua. Lihat gitu. Bagaliknya, ada contoh survei kepuasan pelanggan. Nah, ini besok kita akan bicarakan di tata kelola mutu ini nanti survei kepuasan pelanggan yang berdasarkan itu Permenpan 14 nanti ada khusus itu di situ ada kuesionernya semua, ada bentuknya bagaimana, tata caranya bagaimana, ada semua di situ. Nah, ini koordinasi dengan program lintas sektor terkait. Ya. Sebenarnya sudah terlaksana nih semua ini. Tahu karena kita kan sering melakukan seperti ini, walaupun kita numpang lewat di Pancama dengan Pak Lurah, itu termasuk koordinasi nih. Duduk begini sama-sama dengan beberapa teman untuk menyampaikan masalahnya, itu sudah koordinasi kan. Jadi ini sangat penting dokumentasi. Jangan, pokoknya sekarang kita harus selfie terus. Itu sebagai bukti ya. Dulu kan pernah kita alami itu harus share log. Pernah di sini di Sinjai cek lognya lewat itu. Itu selfie kan. Jadi itu ini gunanya itu. Kan orang sekarang update status terus bagaimana. Nah ini sebenarnya. Nah ini lebih bagus kita ini update status tak yang tadi yang begini-begini. Toh? Apa sampai status makan di sini di warung ini? Toh? Sekarang berubah bagi semua. Jadi ini status tak ini nanti masih begini nih semua. Bagaimana? Bagus kan? Iya, jadi kan dia kalau begini update status ini dia kepala dinas maka kita lihat ini. Kawan, ini puskesmas Labaran nih Pak. Sudah ada nih. Artinya betul-betul dia sudah di apa namanya ini kegiatan kita. Nah ini kalau perlu update status kriteria. Iya supaya kita tidak lupa tuh teman-teman yang lihat juga yang lainnya kan pasti. Oh ini pasti dia kriteria 21 ini ditulis lagi di sini. Ada kan manfaatnya? Bagaimana? Karena daripada update status makan di sana dulu bergerombol sekarang kan kita harus menjaga jarak, nggak bisa lagi. Nah, lebih bagus ini yang kita nih ini update status tak. Nah, bikin gambar-gambar tak ini, atau foto tak yang bagaimana sudah nih. Jadi, jadi ini pokok pikirannya deh. Lanjut makan. Ya. Karena ini dia terus berulang loh kakak ini di sini dengan dilanjut. Nah ini kembali lagi ini tugas tak ini evaluasinya tadi sudah kita ada nah ini ada semua. Jadi dia sebenarnya saya tidak bacakan karena sudah ada di bawahnya. Jadi kita lihat notulen bukti pelaksanaan pertemuan laporan kegiatan foto dan lain-lain. Nah ini lagi evaluasi lagi ada semua di sini deh. Nah standar 24 dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien. Yang mana itu pelaksanaan pembinaan berjenjang? Coba kita lihat nanti. Tujuan pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah penggunaan sumber daya yang ada. Coba kita lihat pokok pikirannya ada di sini. Ini UKM itu kerjanya bertemu terus, harus bertemu terus, koordinasi terus. Nih, saya waktu survei di Mojokerto saya mau tes, ada wawancara lintas sektor, kan ada kan? Kalau di survei wawancara lintas sektor, saya pertama dulu tanyakan siapa namanya Pak Lurah. Iya, siapa namanya Pak
Pak Lurah ini. Kan saya tahu sudah bilang Pak Lurah ini. Saya lihat. Jadi saya tahu, kan makanya sini wawancara, ada wawancara kan? Mengamati juga, itu surveyor tugasnya itu mengamati. Terus setelah acara, saya belum ini surveyor itu, ini rahasia saya Dina. Surveyor itu tidak berhenti mengamati terus di mana saja dan kapan saja. Jadi saya lihat setelah keluar dari ruangan, mereka mau ces begini. Berarti itu menandakan bahwa kedekatan dengan teman-teman orang di puskesmas dibuktikan dengan tadi dia sudah sebut namanya, tinggal di mana, dengan siapa namanya. Berarti itu sudah menunjukkan bahwa proses kita berjalan. Nah itu, jadi tingkah laku ini kita di puskesmas sudah ini sudah ditahui bahwa proses tak berjalan. Begitu ces kan kalau ces begini kan pasti tidak sembarang kan. Kalau Pak Lurah baru kita mau bekerja sih, kenapa ini? Itu pasti begitu. Nah ini yang membuat seperti kita ini. Jadi artinya koordinasi kita dengan di lintas sektor berjalan. Nah lanjut maka ini lagi deh. Ini ada semua PP-nya dengan contoh nih. Lihat ada semua. Jadi saya rasa lanjut Kak ya, boleh? Saya lanjut. Ini kita lanjut ke pelaksanaan keluarga sehat. Nah, SPKK. Ini nih, apa yang ada di lingkaran ini? 12 indikator. Sekarang itu trennya puskesmas, dia pasang itu 12 indikator di tangga. Gitu, kalau ada tangga toh, biasa kan di situ. Kita lihat kalau jalan-jalan, oh. Biasa 10 di tangga. Biasa 10, jadi ada double di satu di situ Pak, biasanya. Jadi dia kasih begitu. Dan sekarang memang betul-betul dia bikin tangga pasti dia kasih lebih nih. Ya namanya taruh ini, stiker, ya kan? Iya. Dan itu bagus karena memasyarakatkan kita punya program itu salah satunya. Jadi bukan asal kita taruh, ada tujuan yang kita harus ini. Kalau spanduknya seperti begini, orang tidak peduli. Tapi kalau kita naik tangga, oh nomor 1 tangga ini, pasti dia sudah tahu. Itu seperti itu. Jadi ini kita sudah PSPK, sudah kita lewati semua. Saya tidak perlu terlalu mudah lagi PSPK karena sudah kita lokus semua di sini. Artinya programnya sudah pasti jalan. Tinggal implementasi dalam pendokumentasian yang harus kita laksanakan. Nah, dan ini sebenarnya yang berbeda dengan standar yang lalu. Nah, ini deh ada semua. Bikin brosur, spanduk apakah, baliho. Yang penting jangan jadi bupati. Baliho bupati mana nanti kalau ini Pak Bupati. Nah, ini bukan pikiran 51. Ada semua harus dibentuk ini. Nah ini deh. Nah ini nih bayang kaki ini. Kalau ada semua ini langsung jadi semua. Ini deh. Nah ini intervensi lanjut itu juga pada wilayah kerja puskesmas. Strategi pendampingan kita IKS-nya. Berapa yang IKS-nya yang tertinggi? Ada tuh skala-skalanya itu tuh Pak. Iya. Oke, kita lihat ini ada dikatakan sehat kalau begini. Kak, ada kan situ prasehat, sehat dengan ya prasehat. Betul. Iya. Kuning hijau jadi merah kuning hijau. Ya. Itu kita sebut merah kuning hijau, berarti kita bisa inovasinya juga membuat itu bagaimana cara melabelkan itu lebih bagus lagi, dia langsung dilihat oh ini merah, ini berarti ya. Lanjut, ini deh. Sasaran Germasta, kepala puskesmas, tugasnya kepala puskesmas. Ini dokumenta
observasi tugasnya supaya dengan ini wawancara. Nah, terus ini terus ini IKS kan indeks keluarga sehat kan? Betul? IKS indeks keluarga sehat. Ya. Yang itu tadi yang ada merek kuning itu. Ya. Nah, saya kembali lagi ke integrasinya dengan UKT. Jadi di dalam form itu saya lihat itu yang kita jalankan sebenarnya di tempat saya, tapi belum bisa maksimal karena begitu langsung masuk COVID kemarin. Jadi teman-teman ini di depan itu dia sudah lihat data dari ini dari PISPK-nya. Dan kalau dilihat warna tadi merah, kuning, hijau. Jadi di depan itu ada lembarannya, yang mana kan ada di situ beberapa item yang dikatakan kuning, hijau, merah, kan ada di situ. Merah, kuning, hijau, ya. Itu dilihat. Jadi kita di poli langsung melihat ini warna. Ini bocoran saya lagi. Melihat ini warna yang ada di rekam medik. Ternyata dia kuning atau merah. Dilihat yang mana. Ada kan di checklist itu yang di pelaku PISPK sudah tahu itu semua. Yang mana ini checklist ini yang jadi merah, mana kayak dilihat. Langsung itu kita dokter sebagai dokter anamnes serta langsung berdasarkan dengan itu. Nah dilihat itu menyelesaikan. Kita juga sudah intervensi, kita punya kegiatan begitu. Jadi kita enggak apa lagi namanya, kita langsung satu kali jalan 2 pekerjaan selesai. Jadi tinggal saya lihat di rekam medik di depan, oh warna merah ini. Berarti ada kan di checklist itu yang ini bermasalah. Itu merupakan anamnes awal dari kita di poli dokternya. Jadi dilihat, oh iya, berarti kalaupun dia ada keluhan yang lain bahwa ini, tapi ini yang ada di sini kita harus perhatikan betul-betul yang ini. Anamnes awal kita itu sudah ada di depan. Jadi dilihat di rekam mediknya, oh iya ternyata. Jadi setiap dia datang, ini dia sudah merah atau kuning hijau. Nah ini nanti di PISPK, orang di PISPK nanti di UKM melihat setelah kita ini misalnya intervensi, sudah pengobatannya misalnya, ya sudah ini, dia harus follow up di bawah. Hasil dari pengobatan kita nanti ini, dia harus follow up. Bagaimana ini? Kan kita mau kasih sehat semua, tujuannya kan PISPK untuk kasih sehat semua. Ya bagaimana ini? Sudah kan jalan ke ini, sudah adakah ini efeknya? Kalau tidak bisa misalnya sudah dikasih obat itu tidak bisa ini apa masalah? Kembali lagi kita evaluasi itu. Jadi ada data awal kita seperti itu ya. Jadi makanya pentingnya sekali ke PISPK, bagus sekali. Nah lanjutkan ini. Nah EP-nya semua. Lanjut ini ada semua. Jadi ada buku kita. Jadi foto tapi nanti kita pasang di sini. Ini foto posyandu atau apa kita lakukan di sini ini. Ada semua nih. Kita tinggal ganti fotonya di sini. Makanya selfie kita jangan tidak ada, harus banyak. Nah, ini penyelenggaraan UKM Inseksia. Jadi teman-teman di UKM sudah hafal ini. Promosi kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, dan pengendalian penyakit. Pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah ini prokes di puskesmas. Kalau prokes itu sudah di luar kepalanya ini juga ini semua pelaksanaan UKM-nya ini. Nah ini pokok pikirannya 201. Dengan ini semua ada di sini yang mau kita lakukan melakukan proses pemberdayaan. Ini yang kita kerja, ini yang ada di dalam sini. Kalau pokok pikiran dulu tidak menjelaskan begini, kalau ini sekarang sudah dijelaskan. Kita sepakat sekarang sampai jam berapa nih? Sampai selesai tinggal sedikit. Ya, oke. Ini dua. Jadi lihat lagi, saya lewati saja. Nah, ini yang penting kita perhatikan ini. Di EP-nya ini apa dibikin di sini?
Nah, ini melihat saja gambar kita sudah tahu pelaksanaan kita yang ada. Lanjutkan 261 pelayanannya UKM apa? Bukan, nah ini SPBN-nya di sini sudah 100% ini. Iya, ada belum? Insya Allah tahun depan. Ini kan gara-gara COVID kita tidak bisa bertemu banyak kan? Ini semua, nah ini lihat kita ada ini semua deh. Ini. Nah, cakupan pelaksanaan esensial keluarga. Lanjutkan pokok pikirannya. Nah, ini ibu hamil. Ini kayaknya karena ada di UKM, ada juga di UKP. Ini ada semua. Kita lihat ada ini semua. Ini yang kita harus bikinkan form semua untuk melihat dan mengevaluasi semua kegiatan yang ada di sini. Nah, ini lihat pemeriksaan fisiknya apa semua. Ya PKPR yang di remaja kan, yang tadi itu. Kemudian ini penilaiannya. Nah, ini ada semua. Ada bukti pencatatan. Nah, ini bukti pencatatan ini. Jadi apa ini kalau begini larinya berarti di follow up. Ada pegang begini berarti pencatatan dokumennya. Ini ada pertemuan, pemantauan. Gitu. Dari gambar sudah kita bisa ini ada penapanya berarti targetan di sini. Iya. Jadi kembali lagi ke P1, P2, P3 di sini. Kita lihat kriteria 24 ini germas ya, gizi. Ada gizi di sini? Wah, Ibu. Jadi ini kita lihat gizi. Nah, ini ada. Itu di gizi itu siapa-siapa program siapa yang kita libatkan di dalam gizi? Iya, terus Promkes, terus Keslik, terus masih gitu aja. Itu dia yang ada. Gizi, UKS, ya UKS. Ya, terus apa lagi? Program anak. Ada Mikayata. Nah, apa lagi? Saya mau bertanya karena kebetulan saya dokter gigi. Harus lakukan apa? Saya mau jawab dengan jujur ini. Betul tidak? Ada di dalam program gizi terintegrasi dengan pelayanan kesehatan gigi. Apa kira-kira kegiatannya di sini? Ya, apa? Yang paling utama itu di gigi itu di mana? Penanganan apa? Lebih bagus di situ. PAUD ya betul, PAUD kan ya itu sudah sasarannya di situ. Kira-kira apa? Stunting. Kenapa stunting? Makanya saya tersinggung kalau saya tidak dilibatkan berbuat gigi. Coba karena sakit gigi itu bisa dimakan. Iya. Anak-anak itu kalau hancur gigi ini bisa tak makan? Tidak bisa. Kurus ini anak-anak kasihan. Kenapa? Gara-gara tidak bisa makan. Ini semua datang. Dok, kenapa ini dahulu nanya berat badannya? Duduk di situ saya periksa. Ya? Ibunya juga. Ibunya juga. Duduk di situ. Kenapa? Iya. Ini gara-gara ini anak tadi nanya berat badan. Ada hubungan? Sangat erat. Makanya dokter gigi harus dikasih duduk di depan kalau stunting. Kenapa? Asupan gizi kan yang mempengaruhi paling besar, ya kan? Bagaimana ibu gizi? Nah, untuk stunting itu asupan gizi paling besar. Jadi kalau tidak bisa, ini pertama maksudnya dulu di sini. Di belakang ini penyakit yang lain. Kira-kira bagaimana? Betul tidak? Betul. Jadi makanya saya bilang, saya bukan karena dokter gigi, tapi secara itu memang itu
dokter gigi kita kasih duduk deh, duduk depan ada. Kalau kita, karena itu sangat penting. Artinya program gigi itu harus bebas karies tahun 2030. Tapi tidak bisa tercapai karena kita tidak tahu tercapai atau tidak, karena ini tahun baru tahun berapa. Ini akibatnya stunting ini tidak mau naik berat badannya, tidak mau bertambah panjang tinggi karena kenapa itu asupan yang kurang. Itu deh, jadi jangan pandang ente dokter gigi deh. Bilang kayak gigi sih, tidak main saya sebenarnya. Artinya bisa memberikan logika yang sebenarnya seperti itu. Ya, tidak. Saya main-main. Mohon maaf saya main-main. Jadi itu sebenarnya seperti saya cuma menggambarkan logika yang ada dan itu sebenarnya yang faktor paling ini dia. Gitu. Ya, kebetulan di saya dokter gigi. Tapi kan saya bawakan ini, jadi saya juga tahu semuanya tentang itu gizi dan semuanya saya sudah tahu di dalam program. Jadi pernah juga jadi kepala puskesmas, jadi aku tahu semua itu. Jadi hal ini yang seperti itu. Kalau di sini kan tidak ada masalah, di tempat lain pasti dia ini kalau memang tidak tahu, tidak mengerti. Kalau di sini kan mengerti semua. Tentang buktinya petugas gizinya protes deh. Tidak ada. Iya, nah, oke deh, lanjut ke ini. Nah ini penimbangan. Jadi asal moral. Nanti pakai sadar ini supaya kita selesai biar bapak-bapak pergi sholatnya. Jadi ini, jadi sudah lanjut gini 265 pelaksanaan ini UKM esensial pencegahan pengendalian penyakit. Jadi nanya jantung, hipertensi, masih yang PTM ini ya, PTM ini ya. Oke, kita lihat. Ada lagi kebijakan dengan dokumennya dan seterusnya. Lanjut ini, ini dokumen-dokumen yang harus ada. 27 upaya masyarakat pengembangan POS UKK. Nah ini pengembangan UKM-nya. Lanjut. Apa dibikin di sini di pos
penambahan. Ya? Ya. Pengembangan pos UKK, perusahaan kerja, ya di situ. Nah, ya, ini toh ada nggak khusus di sini yang nota pos UKK? Ada toh? Iya. Dan ada masalah sudah ini terlengkapi lagi dokumenta itu kalau ada nih, jadi ini kepikiran ada semua dengan penilaiannya kita lihat. Pokoknya intinya kalau kita melihat ini adalah regulasi, berarti ada kebijakan di dalamnya, ada panduan di dalamnya, boleh silakan. Oke, kita lanjutkan pengembangan tadi esensial. Contoh pembuktiannya ada ini hasil terbuka, bukti pelaksanaan kegiatan, bukti pemantauan, pencatatan dan pelaporan. Ya. Tapi biasanya itu kalau UKM sebenarnya di dalam penilaian akreditasi itu rata-rata tinggal implementasinya. Nah, tapi kalau pencatatannya itu bagus sekali kalau dari UKM, karena memang dia harus melaksanakan pencatatan. Yang di UKP itu yang biasanya tidak bisa, karena kenapa pelayanannya harus kopi mencatat. Kalau kita kan langsung pencatatan dan pelaporannya. Nah, ini lanjut regulasi tadi itu ada SK dan seterusnya. Kita lihat lagi, tinggal sedikit ini ya. Ada semua. Sama dia terintegrasi di situ 181. Artinya kalau dia sudah begini, berarti ada di 181 juga. Kita lihat ada di 283. Jadi satu kali ke ini plan indikator tak, jangan lain di sini, lain di sini, lain di sini. Ya, jadi harus lihat. Oke? Lanjut ya. DWO-nya. Berarti dokumen, wawancara dan observasi. Biasa ini kita lakukan kalau kita turun di lapangan. Biasa kan surveyor mau turun ke Posyandu melihat ini dia. Oke. Tapi biasa kalau kita itu surveyor sudah melihat pencatatan di sini lengkap dengan nggak perlu tuh. Apalagi kalau baku ces dengan paluranan, jangan kartu. Nah, saya sudah tahu bahwa pasti di proses sudah berjalan di bawah. Itu masalah hasilnya itu di belakang persoalan. Karena kenapa hasil itu banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau proses sudah jalan dan hasil yang kurang, banyak hal yang mempengaruhi. Itu. Nggak bisa ada masalah yang tidak bisa kita intervensi. Itu yang bermasalah seperti itu. Nah, kita lanjut ini pencatatan dan pelaporannya juga. Lihat ada warna-warni ini dokumennya. Nah, ini 28. Pengendalian penilaian kinerja pelayanan UKM. Ini yang masuk di SPM kan? Nah, itu tadi juga ada di bab 1 kan? Jadi tidak perlu terlalu sudah tadi diterangkan di bab 1. Nah, ini kita lihat penilaian kinerjanya. Sama intinya kan penilaian kerja semua masuk di dalam admin UKM, UKP sudah masuk di dalam penilaian kinerja. Oke, ini dengan penanggung jawab, nah pokok pikirannya. Ada di sini. Bagaimana bentuk supervisi? Ini tahapan-tahapannya ada di sini nih. Ini yang kita jalankan. Jadi kalau kita baca ini berarti yang kita harus jalankan ini di bawahnya. Bagaimana bentuknya? Kalau dulu ada kan begini? Nggak ada tuh, nggak ada seperti begini.
supervisi, tapi ada di kepala hati, tapi nggak bisa dikasih keluar. Apa yang saya mau bikin sebenarnya? Nah ini sebenarnya ini luar biasa memang ini revisi ini yang penciptanya ini apa yang membuat revisi ini pakar-pakar yang ada itu luar biasa. Karena memang dia sudah terfokus di pola pikiran di ini sudah dia kasih keluar di kepala itu bahwa harus begini. Dan memang melibatkan beberapa stakeholder yang ada. Dan ini nah ini ada supervisi contoh pembuktiannya. Ini beda kita lakukan ini contoh pembuktiannya. Ada semua bukti rapata, bukti pelaksanaan tindak lanjutnya. Itu sudah ada semua. Nah, kakaknya kerangka acuan kerja. Ini. Ada ini bentuknya, contoh ini. Tidak susah mungkin. Nah, ini. Tinggal ditambah kami ini. Puskesmas informasi nah ini. Lanjut. Ini format peta. Ini ada. Ini supervisi. Lanjut ini umpan balik dan usulan ini ada tindak lanjutnya. Ada yang mau ditanyakan di sini kira-kira? Dek, ada enggak? Dan sudah ini ada sudah bentuk leafletnya saja sudah dikasih kaki. Jadi memang kayaknya tidak ada di pertanyaan ini karena sudah ada semua. Yang biasanya bingung yang tidak ada pertanyaannya. Contoh-contohnya, nah ini deh, kita lihat ada pokok pikiran. Lanjut maka saja deh, selesai. Nah untuk yang ada lanjut saja nanti lihat. Ini pembahasannya tindak lanjut, program kegiatannya bagaimana, nah, kenapa terjadi perubahan kegiatan penyebab dan bentuk perubahannya. Ini diwawancarai. Jadi harus ini pelaksana PD UKM harus tahu ini bagaimana. Kemudian ini bukti berupa rekam kegiatannya kan ada minta dokumenta apa yang kita buat. Nah, lanjut hasil penilaian capaian ini dilakukan biasanya pada ini. Dilakukan ini perbaikan terhadap penilaian hasil kinerja pada ya pada rapat lakukannya ini kan. Nah, kita lihat rapat lintas sektornya, kita lihat di situ, di sini. Makanya tadi saya bilang ditekankan di situ penilaian kinerja harus secara priori. Nah ini dia maksud. Ya. Lanjut, pikiran yang kita baca ini. Nah, contoh pembuktian yang pertama indikator, besok kita arah ke sini juga. Ini indikatornya ada cara menentukan indikator, itu ada semua. Nanti kalau workshop atau tata kelola mutu itu ini sangat ada semua ini. Bagaimana caranya kita menetapkan indikator, bagaimana caranya kita mengukur indikatornya. Nah ini lanjutkan indikator pasti ada di skala. Nah ini pengumpulan hasil. Lanjut pembahasannya ini sama gini tadi, makanya ini tidak berubah-ubah ini karena ini bentuknya seperti ini. Lanjut pelaporan ke dinas kesehatan. Nah ini yang pelaporan ke dinas kesehatan. Kalau selama ini ada tak feedback dari dinas kesehatan kalau tidak ada di Pak Tadi bilang tapi tidak ada ya? Ada. Apa kira-kira kalau ada bentuk feedback kira-kira apa? Ada Ibu Ayu di dinas kesehatan, maaf. Ibu Ayu. Bukan feedback itu kalau ekspedisi. Nah, ada tahu itu dia feedbacknya seperti begini.
Kalau yang saya tahu itu biasanya di KIA itu paling rajin biasa di koordinator KIA di Dinas ya. Dari dulu tuh KIA, dari zaman dulu itu begitu. Jadi dia itu feedbacknya, tapi secara tidak tertulis di situ dicantumkan bahwa ini bentuk feedback. Sebenarnya feedbacknya kalau ada itu dia turun binte kembali, berarti itu sudah feedback. Nah, karena kenapa berdasarkan hasil laporan ke Dinas Kesehatan, masalahnya itu kenapa ini turun nih, jadi itu feedback namanya, tapi tidak tertulis. Ya itu di masalahnya sebenarnya tidak tercatat, tidak belum ada jadi. Iya. Jadi begitu deh. Jadi itu masalahnya. Tapi ada, sudah ada sebenarnya. Makanya saya bilang tadi tidak ada pencatatan dan pelaporan yang terdokumentasikan. Itu juga kekurangannya kita sebenarnya. Kalau pelaksanaan kegiatan semua sudah kita laksanakan. Coba dari apa kira-kira pelaksanaan kegiatan tapi kita tidak jalan. Ada semua, kita kerja semua. Iya. Ini lanjut. Feedback dari Dinkes itu tadi toh. Ini sudah menandakan kunjungan berupa kunjungan ke puskesmas. Berarti ada feedback. Dibuktikan dengan fasilitas yang diberikan untuk rencana perbaikannya. Kan kalau turun itu koordinatornya kata ANC ini belum lengkap. Kenapa ya? Ada masalahnya kenapa? Kan pasti begitu toh. Jadi itu sudah suatu proses sebenarnya. Nah, pada waktu dia turun seperti begitu harus terdokumentasikan. Ada fotonya, ada tanda bukti data turunnya, ada bukti pelaporannya. Nah itu nih pendukung dari feedbacknya. Yang selama ini kan tidak ada, makanya ditekankan di sini. Jadi nanti Ibu Ayu kalau turun lagi di puskesmas dilengkapi memang di situ foto maki dulu, toh foto memang bilang kalau perlu sini dulu maki di sini apa tak yang kita foto dulu deh, foto maki dulu. Karena memang begitu harus. Ini kan selalu tampilkan ini. Nah, ini bukti fisik yang tidak bisa bohong ini. Karena ada foto di sini, gambar tak ini. Belum betul-betul walaupun tidak ditahu di mana sebenarnya. Kan begitu yang jelas kan begitu. Nah, maksudnya toh seperti itu. Nah, tindak lanjutnya, feedbacknya dari Dinkes itu kita perbaikan kinerja atau permasalahannya. Nah, ini penilaian terhadap penyelenggaraan KWM ini sudah minggu periodik tadi kita sudah lewatkan, sudah terlewatkan tadi. Kemudian ini pemikirannya baca maki. Nah, ini dia elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 283 penilaian contohnya ada semua nih. Ya, lanjut. Ada pengelola PTM di sini? Nah, jadi ya, yang di UKM kan merangkum semua ini. Ini pembahasan sampai ke bisa dilaksanakan pada pertemuan di bawah manajemen tentang kegiatannya. Ini lanjutkan. Ini ada lagi deh, biar tidak. Ini di sini secara berkala lagi deh, lihat ya. Ada di sini semester 1 kan berarti 6 bulan di sini. Ada yang ambil 3 bulan, ada yang ambil 6 bulan, terserah, yang penting secara prodi. Nah, itu nanti untuk penilaian kinerja di situ, indikatornya seperti itu. Kalau memang kita mau pakai per semester, itu berarti di dalam profilnya itu tertulis satu kali 6 bulan, berarti 6 bulan sekali ke semester. Gitu. Kemudian ini. Ya, lanjut Ki. Kita dari masih Dinkes ini bukti pembahasan sudah lewat nih. Ini lagi. Nah, habis nih. UKM sudah habis juga. Jadi ini sebenarnya deh intinya kalau UKM saya tidak meragukan karena memang sebenarnya sudah kita laksanakan. Kayak
kayak program yang baru ini kan yang SPK kan kita sudah jalan juga, jadi tidak terlakukan di situ ya. Jadi yang jadi masalah nanti ini apa bukan masalah yang jadi tambahan nanti ini program PPI dan keselamatan pasien itu yang inti juga di situ dan semua terlibat di dalam PPI juga masuk UKM, masuk admin, masuk KPI. Keselamatan pasien masuk admin, masuk UKM, masuk ke KPI. Tapi prosesnya ada di KPI. Itu. Ada di mutu, itu mutunya. Gimana? Sudah? Kira-kira selesai, berarti sudah selesai satu bab 1 dengan 2 tinggal bab. Kita istirahat ya. Tapi mungkin bisa lihat semua. Iya, karena percuma juga kalau capek kita nggak bisa masuk nih. Kasihan juga kita kalau lama sekali. Kalau saya tak ada masalah biar sampai besok berdiri tidak masalah, sudah biasa. Tapi kita kasihan setengah mati tak bisa juga efektif dan ini kalau tidak. Jadi saya rasa sampai mohon maaf kalau tadi ada candaan-candaan saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, jangan dibawa ya. Saya cuma secara analognya saja saya ambilkan sebagai contoh bahwa ini seperti begini. Jadi kalau ada hal-hal yang ini nanti kan saya rasa sudah jelas semua di dokumen yang ada nanti ini. Kita mulai ini nanti karena selesai nih bab 1-2 memulai lagi. Jadi kemarin rekomendasi surveyor yang ada yang 9 bab itu, kalau kita kuasai ini 1-2 ini berarti selesai admin dengan UKM. Karena semua ada di sini yang diminta. Bukti kan tadi semua bukti-bukti yang ada di dalam ini semua bukti-bukti yang ada seperti ini kan ini yang jadi rekomendasi sebenarnya. Nah, yang kemarin itu coba diperhatikan rekomendasi surveyor kemarin rata-rata yang sudah ada semua ini dibikinkan di sini. Jadi yang begini-begini semua. Makanya saya bilang selesai dari 1-2 ini bab ini berarti bab admin dengan UKM 1, 2, 3 sampai 4, 5, 6 selesai semua. Jadi jangan kira begitu itu yang tak selesai dengan rekomendasi tak belum ya. Sama jadi juga belum selesai. Jadi begitu. Nah, insya Allah deh. Jadi sekali lagi saya mohon maaf atas segala kehilapan saya dalam menyampaikan dan tidak sempurnanya semua saya menyampaikan ini. Saya manusia biasa, jadi saya mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu besok. Yang 8 supaya kita cepat langsung kita mulai kan ada pembukaan besok. Kita satu kelas semua lagi besok, mungkin dengan bab 5 dengan bab 4 besok salah bisa selesai mungkin sampai duhur. Kita usahakan supaya teman-teman istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.